wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pak Anam, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik-baik saja sore ini. Masya Allah. Ini menjelang detik-detik mau penentuan Ru'yatul Hilal. Awal bulan Ramadan. Awal bulan Ramadan, dan ini yang ditunggu-tunggu oleh orang ini juga. Oleh umat. Umat juga informasi tentang ini. Oke. Sebelum dilanjut, saya mengucapkan selamat dulu atas prestasinya mengikuti PWNU Award. Betapapun hari ini belum maksimal menjadi juara 1. Yang kemarin itu. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Ada yang mengucapkan selamat ya. Mudah-mudahan ke depan lebih baik lagi. Mudah-mudahan, amin. Karena insya Allah lah, karena ini Sidoarjo pasti akan lebih baik kondisinya. Untuk tahun depan ya. Pak Anam, karena kita mau menjelang detik-detik menuju persiapan Ru'yatul Hilal ini, apa alasannya bagi Nahdlatul Ulama secara umum kemudian menentukan awal Ramadan dengan ru'yah atau dengan melihat posisi hilal, tidak seperti Muhammadiyah yang kemudian sudah firm dengan memakai sistem hisab, sehingga awal tahun sudah bisa diprediksi kapan akan Ramadan. Jadi untuk Nahdlatul Ulama ini, satu, kenapa kok melakukan Ru'yatul Hilal? Itu karena adanya suatu hadis dari Nabi Muhammad SAW, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in humma alaikum fa abtiru. Artinya gini, sumu li ru'yati, poso kon kabeh nek kon delok hilal, seperti itu bahasa Jawa ya. Dan berhari rayalah kalian kalau kalian melihat hilal. Jika hilal tertutup mendung, faqdirulah, maka kira-kirakanlah. Di hadis lain dikatakan fa'akmilu iddata Sya'ban salasina, sempurnakanlah bilangan Sya'ban itu dengan 30 hari seperti itu. Itu alasan yang pertama. Yang kedua, penetapan dari Nahdlatul Ulama pada tahun 94 itu dikatakan bahwa untuk dalam penentuan awal bulan Ramadan, Syawal dan Dzulhijjah dan bulan-bulan Komariah lainnya itu melalui Ru'yatul bil fi'li. Ru'yatul bil fi'li. Waktu itu keputusan hasil Ba'sul Masail atau Muktamar. Muktamar tahun 94 seperti itu. 94. Dan itu terus dievaluasi sampai kemarin itu berubah jadi 238. Apa itu 238? 238 itu gini. Dari Ru'yatul Hilal ini berubah menjadi imkanur ru'yah. Ditingkatkan derajat derajatnya ditingkatkan menjadi ketinggian hilal itu harus 2 derajat minimal. Imkanur hilal itu kemungkinan melihat hilal. Itu disyaratkan 2 derajat. 2 derajat minimal. Kemudian setelah itu 3 derajatnya apa? Sudut elongasi. Sudut elongasi itu sudut diagonal antara matahari dan bulan. Seperti itu. Itu disyaratkan 3 derajat. Dan umur bulan setelah ijtima itu harus 8 jam. 8 jam. Jadi disingkat 238. 2 awalnya, kemudian 3 sudut elongasinya, 8 jam umurnya. Umur hilalnya seperti berarti itu. Rumusnya dalam Ru'yatul Hilal itu 2, 3, 8. Seperti itu. Itu berhenti pada tahun kemarin menjelang Ramadan tahun 2022. Masih ingat? Ketika masuk Ramadan, ketinggian waktu itu sudah 2 derajat. Ya. Cuma waktu itu sudut elongasinya enggak memenuhi syarat. Pemerintah menerapkan aturan terbaru yaitu dari Mabim 3 derajat 6,4 sudut elongasinya derajat. Berubah lagi. Jadi sesuai kesepakatan beberapa negara di Asia Tenggara. Jadi Malaysia, Brunei, Singapura, Malaysia itu sepakat dan Indonesia menetapkan bahwa ketika melihat hilal ketinggiannya itu harus
3 derajat minimal. Di bawah 3 masih belum dianggap sebagai awal bulan. Ya. Karena dianggap sulit untuk dilihat. Seperti itu. Begitu. Terus untuk sudut elongasinya itu berubah dari 3 derajat menjadi 6,4 derajat. Oh, yang tadinya 3 derajat menjadi 6,4 derajat. Oleh sebab itu kemarin itu untuk Ramadan 2022 baru diterapkan, langsung yang kena itu Ramadan langsung. Masih ingat? Nggih. Gak bareng itu. Betapapun di sini tidak sukses karena tertutup awan atau mendung. Itu ikhtiar lah kita. Ikhtiar. Seperti itu. Oke, Pak Anam. Ya. Selanjutnya begini. Di beberapa tempat Nahdlatul Ulama itu kan menurunkan timnya dalam rangka melihat Ru'yatul Hilal. Seperti biasanya ada di Gresik, di Bukit Condro Dipo misalnya, atau kemudian ada yang di Madura, ada yang di Majuwangi dan macam-macam. Nah, mulai tahun berapa ini Sidoarjo kemudian melakukan Ru'yatul Hilal secara mandiri di Sidoarjo, dan kenapa kemudian tempatnya ada di Siti Hajar? Oke, gini. Jadi sekitar 5 tahun yang lalu atau 7 tahun yang lalu kita ini Ru'yatul Hilal enggak di sini. Di Lapan Watu Kosek Pasuruan. Watu Kosek dekatnya Brimob itu ya. Brimob itu. Kita setiap mau Ramadan kita ke sana. Mau Syawal kita ke sana. Kita nggak punya tempat masalahnya. Sidoarjo tidak cukup punya. Memungkinkan untuk melihat karena tanahnya datar. Betul. Jadi waktu itu kita di Watu Kosek. Dan saya masih ingat waktu itu juga pernah, sebelum ini jadi loh ya gedung ini. Ya. Itu ada gedung di bawahnya ini, itu pernah dipaksa untuk ru'yah juga. Oh, kira-kira waktu itu lantai berapa itu? Ya berapa ya, mungkin separuhnya ini kayaknya. Separuh, ini 10 berarti sekitar 5 gitu. 5-nya ya, ada bangunan yang lama di situ. Ya. Itu saya masih ingat seluruh kiai dipaksa untuk naik di sana. Tempatnya nggak memungkinkan, tapi ya lumayan lah. Lumayan. Kita punya tempat seperti itu. Waktu itu, ini belum jadi nih, dan belum terencana kayaknya waktu itu. Dan disitulah, setelah saya waktu itu masih sekretaris Yai Agus, ya 2 periode itu, hampir setiap Ramadan, hampir setiap Syawal, hampir setiap Dzulhijjah, kita berangkat ke Watu Kosek. Dan kita bergabung dengan teman-teman yang ada di Pasuruan. Oh, waktu itu tidak hanya Sidoarjo, tetapi juga beberapa lembaga falakiyah juga. Cabang-cabang lain. Mojokerto juga ke sana, alhamdulillah. Termasuk Pasuruan yang punya tempat ya. Kita juga ngajukan proposal untuk melihat di sana itu. Seperti itu. Baru setelah itu ketika zamannya Yai Zainal ini kita ditawari. Sudah di Siti Hajar aja, lantai 10, dicoba di sana. Dicoba. Dan hasilnya bagaimana? Alhamdulillah 8 kali ini kok posisi hilalnya ini kebetulan mendung, hujan. Posisinya terus gitu. Kalau menjelang awal Ramadan sudah berapa kali di gedung Siti Hajar lantai 10 ini? Ini kalau nggak salah sudah 3 kali ini. Sudah 3 kali ini. Dan alhamdulillah tidak pernah berhasil melihat hilal karena kondisinya mendung. Ya sama, ketika di Lapan juga gitu. Sama sebetulnya. Sama. Jadi nggak harus bisa dilihat. Seperti itu. Tapi kan perintah ru'yanya itu kan suatu kewajiban. Ada fi'il amr itu, sumu li ru'yati. Posokon nengkon delok hilal seperti itu. Dan di sini yang saya tekankan, penglihatan hilal itu yang jadi dasarnya, bukan adanya hilal. Perlu dipahami loh ya. Perintah ini menunjukkan bahwa dasar untuk hari raya penetapan itu adanya terlihatnya hilal. Bukan adanya hilal. Kalau hilal pasti ada. Tapi harus ada saksi yang melihat. Ya, seperti itu. Contoh seperti gini. Di astronomi ya, ada berita nanti malam ini ada gerhana bulan. Ternyata malam itu petang dedet Pak. Hujan, mendung. Maka perintah untuk sholat tidak dilaksanakan. Kenapa? Tidak melihat gerhana. Ada gerhana cuma nggak bisa dilihat. Lah inilah dasar kenapa NU sama Muhammadiyah sering bertentangan. Karena Muhammadiyah tanpa harus melihat.
Padahal disitulah dengan dasarnya itu kan terlihatnya hilal, bukan adanya hilal. Ya. Sementara Muhammadiyah mengatakan wujudul hilal. Oh. Kalau gitu diganti ada hadisnya. Sumu liwujudihi. Bukan liruyatihi, tapi liwujudihi. Iya. Wa aftiru liwujudihi. Dapat menjadi garis bawahnya adalah ru'yah. Terlihatnya hilal. Adanya penyaksian secara kasat mata. Kasat mata. Karena ro'a, ya ru'yatan itu artinya melihat dengan mata. Seperti itu. Nah, tahun ini dengar-dengar akan ada sama awal Ramadan dengan saudara-saudara kita Muhammadiyah. Betapapun kemudian memakai sistem berbeda, ya. Muhammadiyah dengan hisabnya, sementara kita dengan ru'yatnya, apakah kemungkinan akan sama? Lalu apa alasannya bisa ketemu atau mungkin juga bisa berbeda? Jadi gini, secara hitungan memang hisab itu seluruhnya sama, tidak ada perbedaan. Baik NU Muhammadiyah kalau kemudian pakai hitungan sama. Kualitasnya sama. Cuma masalahnya kenapa kok berbeda? Yang beda itu bukan hitungannya, bukan hisabnya, tapi kriteria yang diterapkan. Itu yang beda. Jadi Muhammadiyah membuat kriteria wujudul hilal. Pokoknya hitungannya itu 0 derajat lebih titik riyo wis. Seperti itu. Betapapun tidak sampai 3 hilal seperti kesepakatan ketinggian itu, ketinggian. Ketinggian itu. Kalau 3 hilal itu ketinggian. Satu saja sudah. Jangan 1, 0 lebih 5 detik. Itu sudah teman Muhammadiyah itu sudah menunjukkan sudah ganti bulan baru. Disinilah crashnya itu di situ. Sementara NU ini sudah mengikuti pemerintah dengan IRNU yang terbaru yaitu Imkanur Ru'yah NU, dengan hasil observasi dan penelitian macam-macam. Tahun kemarin menetapkan di Muktamar Lampung itu bahwasanya ketinggian hilal harus minim 3 derajat. Dan sudut elongasinya 6,4 derajat. Itu sudah keputusan Muktamar di Lampung terakhir. Dan itu karena hasil penyempurnaan dari muktamar yang lalu-lalu seperti itu. Bukan ujuk-ujuk langsung ke situ. Kok tiba-tiba kok cocok dengan pemerintah? Ya enggak gitu. Memang sudah adanya penelitian. Nah, kira-kira ini titik persamaan teman Muhammadiyah dengan NU di mana ini? Kenapa kok hari ini ada di sini pemerintah kan menawarkan, ayo Muhammadiyah diangkat sedikit derajatnya, jangan 0. Makanya kan kalau Muhammadiyah itu gul lain teknologi, dia menerapkan seperti itu. Apa maksudnya? Kalau ini lebih dari 0 derajat, taruhlah 0 derajat lebih 1 detik aja, dia berani mengatakan besok hari raya. Kenapa? Kalau sudah melampaui 0 derajat seperti itu. Lah NU nggak berani, Pak. NU tetap berpegang pada ru'yah ini. Tapi kemungkinan hisabnya di tahun ini akan gini. Posisi hisab di NU ini hanya sebagai informasi. Bukan sebagai penentu, ya kan? Sebagai informasi itu maksudnya apa? Kalau bisa mengatakan besok tingginya 7 derajat, berarti kita tahu besok 7 derajat. Berarti kemungkinan besar bisa dilihat di Indonesia. Hilalnya kemungkinan besar akan bisa terlihat. Khususnya untuk tahun ini, Ramadan ini, kebetulan ijtima'nya itu terjadi pada jam 03.26 sampai 30 menit. Kemudian tinggi hilalnya ini 7 derajat yang hakiki, ya 8 derajat yang hakiki, terus yang toposentriknya itu 7 derajat. Apa hakiki dan toposentrik? Toposentrik yang kelihatan dengan mata, yang memungkinkan bisa dilihat dengan mata itu sekitar 7 derajat. Itu ketika dipantau di Indonesia, minimal di Papua, ketinggiannya sudah 7 derajat. Sementara di Aceh, ketinggiannya malah tinggi 9 derajat. Lebih tinggi. Lebih tinggi lagi. Karena lebih barat. Lebih barat semakin tinggi. Kalau hilal seperti itu ciri-cirinya. Semakin ke barat dia akan semakin tinggi, seperti itu. Lah di Muhammadiyah ini repotnya kan gini. Dia menerapkan markas di Yogyakarta. Ya. Terus setelah itu kalau di Jogja mengatakan 0
derajat lebih 5 detik, maka seharusnya yang Jogja itu yang hari raya. Oh. Nah, di mana kasusnya di Papua? Kalau melihat hitungan, ya harus ikut hitungan. Kalau dia mengatakan hitungan, harusnya lo ya. Ya. Ya kalau konsekuensinya, kalau pakai hisab, kalau di Jogja ini itu 0 derajat lebih 5 detik sudah hari raya, maka di Papua belum. Karena lebih timur. Karena lebih timur, pasti seharusnya posisi gitu. hilirnya lebih rendah, lebih rendah. harusnya gitu. Tapi kita nggak mau nyala-nyalakan lah. Ya. Seperti ajaran kiai kita, kalau mengajari kita, kalau ru'yah itu suatu yang benar, maka kita harus yakin bahwa ru'yah itu yang benar, tanpa menjelek-jelekan orang lain. Sama kita juga kalau dikritik, loh kenapa kok NU nggak pakai ru'yah internasional aja? Oh, iya. Kan selesai kalau internasional. Iya, sehingga sama seluruh dunia. Nah, kalau di sini nggak lihat, di Arab Saudi lihat, selesai kan? Ya. Lah, semua ada titik lemahnya di situ, ada titik lemahnya lah. Masing-masing. Dan itu belum bisa disatukan. Kenapa? Dua-duanya masih ada ego lah. Ya. Kayaknya menerapkan sistem ida urifa khulifa. Kalau Kim dikenal orang harus tampil beda. Guyonan gitu. Nek kepin dikenal orang kudu tampil beda. Ya. Muhammadiyah kalau dikenal orang ya kudu beda dengan NU. NU punya pramuka, Muhammadiyah nggak mau. Pandu Muhammadiyah seperti itu. Nggak mau sama. Itu kalau menurut saya loh ya. Jadi ini perbedaan bukan perselisihan. Dan itu rahmat saja bagi rahmat, kita. Betul. Rahmat. Kita harus yakin kalau dicari mana yang benar. Kalau orang NU sesuai ajaran kiai-kiai kita, ru'yah itulah yang benar. Tanpa menjelek-jelekan yang pakai hisab. Kenapa? Hisab juga dibenarkan seperti itu. Sama benarnya. Sama. Jadi kemungkinan untuk awal Ramadan 1444 Hijriah akan sama kemungkinan. Kemungkinan besar. Betapapun NU tetap akan melihat posisi ru'yah. Tapi saya masih ingat ya omongannya Pak Hasyim Muzadi. Berapapun ketinggian imkannya, taruhlah 7 derajat. Kalau hilal tidak bisa dilihat, maka istiqmal. Jadi masih bisa memungkinkan Nahdlatul Ulama atau pemerintah kemudian akan berpuasa dimulai pada hari Jumat. Kalau hari ini tidak bisa dilihat. Kalau hari ini bisa tidak di terlihat. Indonesia loh di ya. Indonesia. Misalnya seluruh Indonesia mendung semua gitu. Ya. Misal wong ini misal kan ya, mungkin aja. Allah mungkin. bisa kemudian. Bisa, lagi bisa. Makanya. Maka itu kemungkinan akan terjadi istiqmal. Menjadi sama sih ingat 30 sama hari. masih menyimpan itu perkataan Yai Hasyim Muzadi itu. Berapapun tinggi hilalnya, imkanu ru'yanya, seandainya tidak bisa diru'yah, maka istiqmal sudah. Seperti itu. Jadi mungkin bagi warga NU masih ada kemungkinan awal puasa masih mundur karena kita akan melihat. Tapi gini, karena tim kita sudah menyebar se-Indonesia ya. Bukan NU saja ini, BMKG, BRIN. Ini sudah menyebar 8, semuanya sudah. Kalau 8 sudah dihapus sekarang, Pak. Oh, sudah dihapus, sudah ganti BRIN ya. Diganti BRIN sekarang. Jadi satu ya, betul. Maka kemungkinan besar insya Allah akan sama. Insya Allah nanti maghrib itu sudah banyak WA yang masuk nanti. Oh ini, biasanya. Dan kemudian di Sidoarjo berhasil melihat lah. Nah, kalau berhasil kita bancaan nanti. Begitu. Pak Anam, alhamdulillah penjelasannya. Ini luar biasa. Dan mudah-mudahan ini menjadi penjelasan bagi warga Indonesia, warga Sidoarjo, khususnya warga Nahdliyin di Sidoarjo, bahwa kenapa NU memilih Ru'yatul Hilal, dasarnya jelas. Seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Anam, dan kemudian kenapa memilih tempat ini Siti Hajar, karena ini juga sudah dihitung dan sangat memungkinkan. Karena di bulan-bulan selain bulan Ramadan sudah pernah terlihat hilal di sini. Ya, pernah. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Sebentar lagi kita akan melihat detik-detik di mana posisi hilal akan terlihat. Mudah-mudahan saja tahun ini di Ramadan 1444 Hijriah, di 1 abad Nahdlatul Ulama Ramadan ini, posisi hilal bisa dilihat di sini, di RSI Siti Hajar lantai
sebagai observatoriumnya Lembaga Falak Nahdlatul Ulama Kabupaten Sidoarjo. Pak Anam, terima kasih. Sebentar lagi jenengan sibuk, mohon maaf mengganggu. Iya. Ini nanti akan disampaikan kepada publik dan ini mencerahkan. Ini sebagai informasi aja ya, sebentar ya. Jadi untuk Ramadan ini, untuk ijtimaknya itu terjadi pada jam 0:30 menitan. 0 itu 18 atau 0 malam. 0 malam. Ya, itu terjadi ijtimak itu kumpulnya matahari dan bulan dalam satu jalur astronomi. Yang menjadi titik apa ya? Titik orang menentukan awal bulan itu ya dari ijtimaknya ini. Kemudian kenapa kok tinggi? Ya karena terjadi pada jam 12 malam itu, jam 00 itu. Kalau dihitung ditarik sampai maghrib itu sudah berapa jam itu? Iya, sudah 6 jam. Jam 0 sampai jam 17 itu. Ya sekitar 17 jam. Itu kalau dibagi 2 akan menjadi sekitar 8 derajatan. Berarti sudah besar sekali, sudah tinggi sekali. Sangat tinggi sekali. Makanya yakin nanti insya Allah ini terlihat. Amin, amin. Dan untuk masukan aja, berapa lama kita akan melihat hilal? Sekitar 28 menit. Nanti ini. Jadi terhitung maghrib ini. Akan mulai jam berapa kira-kira menurut perhitungan? Jam 18 atau jam 17 berapa? Lalu kemudian sampai jam berapa? Jadi cara melihatnya nanti gini. Kita perhitungkan nanti tenggelamnya matahari sekitar jam 17:39 menit. Setelah itu ditambah dengan lamanya hilal itu. Dari mana cara menghitungnya? Tinggi hilal dikali 4. 8 dikali 4. 7 derajat dikali 4. 7 derajat kali 4. Kenapa kok dikali 4? Karena 1 derajatnya itu 4 menit. Seperti itu alasannya. Jadi insya Allah akan terlihat agak lama ya. Lama. Tunggulah kita nanti. Oke. Mudah-mudahan sekali lagi mudah-mudahan bisa terlihat, lalu kemudian Sidoarjo bisa menyampaikan kepada publik dan melalui channel NU Delta Media ini bisa ditampaikan secara live. Sekali lagi terima kasih Pak Anam. Informasi ini bermanfaat. Segera kami akan sampaikan kepada warga Nahdlatul Ulama Kabupaten Sidoarjo. Terima kasih atas kerjasamanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.